Selamat pagi, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali pada pagi hari ini di ibadah online. Tapi perlu saya ingatkan pada pagi hari ini kita sedang beribadah. Amin. Sedang beribadah, jadi abaikan yang lainnya. Kita bersama-sama pada pagi hari ini menghadap hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan dan kita mau sembah Dia. Haleluya. Oh
perbuatanmu. Dan besar, di mana Nabi Isa Al-Masih pernah melakukan sebuah mujizat yang sungguh luar biasa, saudara, di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur untuk memberkati sahabat-sahabatnya, dan dia juga memberkati 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Pagi hari ini kita mau imani, percaya kita oleh karena kebenaran setiap firman Tuhan. Haleluya. Air menjadi anggur.
Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih, dimanapun Bapak Ibu saudara berada di pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita hampiri Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih di pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon pimpin kami, beri terang dalam hati kami oleh karena Roh-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, tertanam dalam kehidupan kami, dan kami selalu rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, biarlah dalam segala keterbatasan kemuliaan-Mu dinyatakan. Terpujilah akan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama melihat bahwa kita ini semua adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, jadi orang yang diselamatkan. Tentu Tuhan memanggil kita, di dalamnya ada panggilan pelayanan sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia, sesuai dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan kata, tunaikanlah tugas pelayanan-Mu. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima bagian akhir dikatakan, tunaikanlah tugas pelayanan-Mu. Disampaikan oleh Rasul Paulus kepada seorang anak muda bernama Timotius. Tapi seperti apa sebenarnya panggilan pelayanan di tengah tantangan zaman ini? Saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian melihat seorang Elia yang diminta Tuhan menunaikan tugas pelayanannya di tengah tantangan kesulitan yang dahsyat dan luar biasa. Diambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-20 sampai 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-18. Sangat panjang, tapi saya akan mengutip satu ayat terlebih dahulu, baru saya akan menyampaikan apa yang terjadi atas Elia, sehingga Elia tetap menunaikan tugas pelayanannya. Diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga sampai dan yang keempat. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ingin mati katanya, cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, ayat ini dilatar belakangi dengan sebuah kisah yang begitu luar biasa. Dimulai dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-20. Bangsa Israel yang sudah jauh dari Tuhan, ya. Tidak ada nabi lagi yang meninggikan nama Tuhan. Yang ada adalah 450 nabi Baal di masa itu, yang itu menjadi kebanggaan orang-orang Israel di zaman itu. Apa yang dilakukan Elia begitu amat sangat luar biasa. Dia merindukan dalam saat dia sendirian, dia rindu mengubahkan bangsa Israel yang menyembah Baal diubah menjadi menyembah Tuhan yang benar. Dari mana itu terjadi? Karena bangsa Israel mengalami tantangan-tantangan hidup yang amat sangat berat. Karena itu Bapak Ibu sekalian dikasih, di pagi hari ini mari kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi atas tantangan hidup ini atas Elia. Elia mengambil sebuah keputusan iman yang sangat luar biasa. Dia berkata, kumpulkan 450 nabi-nabi Baal. Siapkan 2 ekor lembu. Silahkan mereka mempersembahkan dulu. Tunjukkan kalau mereka ini menyembah Allah yang hidup. Kalau yang disembah benar Baal itu adalah Allah, sembahlah dia. Tapi kalau tidak, sembahlah Allah yang aku sembah. Itu intinya.
Maka 450 Baal mereka mempersiapkan mezbah itu, dan dibaginyalah daging-daging itu sebagai korban persembahan para Baal. Bapak Ibu, ini bukan peristiwa yang sepele. Ini peristiwa yang luar biasa. Dia sendirian menghadapi 450 nabi Baal dan menghadapi orang-orang Israel yang sudah terbiasa ikut menyembah para Baal. Apa yang terjadi? Setelah dipersiapkan mereka semua menantikan tantangan Elia. Biarlah tanpa api semuanya, mezbah itu terbakar habis oleh api yang akan menikmati korban persembahan itu. Bayangkan Bapak Ibu di situasi seperti ini. Waktu mereka semua 450 Baal sedang mempersembahkan dari pagi sampai tengah hari menurut firman Tuhan, tidak ada satupun persembahan yang disambar oleh api Tuhan, oleh api Baal mereka. Kadang-kadang Alkitab memberikan kisah-kisah lucu, Bapak Ibu. Di saat seperti itu Elia masih bisa bercanda mengejek mereka. Waktu mereka menari-nari mengundang ilah mereka, Baal mereka, Elia berkata, jangan-jangan Allahmu ini sedang merenung. Jangan-jangan Allahmu ini sedang banyak urusan. Jangan-jangan Allahmu ini sedang sibuk. Ayo terus menari-narilah, undanglah lebih keras lagi. Jangan-jangan Allahmu ini sedang kongko, sedang ngopi. Ayo teruslah. Di situasi yang sangat tegang, Elia masih yakin bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang benar. Akhirnya sampai sehari itu tidak ada satupun mezbah bakaran yang terbakar, mezbah persembahan yang terbakar, tidak ada. Maka Elia berkata, gantian aku. Elia mempersiapkan mezbah Tuhan yang sudah runtuh itu dibangun kembali, dipersiapkan, kemudian korban lembu itu diletakkan di atas mezbah. Disiram air beberapa kali dan dia berseru kepada Tuhan, Allah yang hidup. Maka api Tuhan menyambar, membakar sampai habis semua korban persembahan itu. Bangsa Israel melihat mujizat itu luar biasa. Maka Elia memerintahkan 450 Baal itu, tangkap mereka semua, dan mereka dibinasakan. Kisah ini bukan kisah sembarangan. Saya melihat ini bagian proses mujizat yang sangat dahsyat dan luar biasa. Selanjutnya, Elia ketakutan sesuai dengan apa yang kita baca bersama tadi dari 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan keempat. Apa yang terjadi? Elia dikejar dan mau dibunuh oleh orang-orang Isabel atas perintah Isabel. Dia lari ketakutan dan dia menyingkir sampai dia berkata, cukuplah, biarlah aku mati saja. Seakan dia sudah tidak punya pengharapan. Pada peristiwa sebelumnya begitu luar biasa seorang Elia yang berani menantang 450 Nabi Baal di hadapan orang-orang Israel yang tidak percaya lagi akan kuasa Tuhan. Dia berani dan mujizatnya dinyatakan di sana. Mujizat yang sangat luar biasa. Di hari itu mereka para Nabi Baal dibinasakan 450. Di Gunung Karmel itu mujizat Tuhan dinyatakan. Kemenangan Elia begitu luar biasa. Saya bisa membayangkan, kita bisa membayangkan betapa luar biasanya Elia di mata Tuhan. Betapa luar biasanya Elia menghadapi tantangan itu. Tetapi di saat dia diburu untuk dibinasakan, dia ketakutan, lari dan putus asa. Artinya, waktu dia berkata, cukuplah Tuhan sekarang, biarlah aku mati. Ini sesuatu peristiwa yang sangat bertentangan. Jadi peristiwa mujizat yang sangat dahsyat luar biasa. Tiba-tiba dia ingin berkata, bila aku berhenti dari pelayanan ini, bila aku berhenti dari pelayanan ini,
pada waktu dia minta mati, Tuhan tidak menjawab apa-apa. Tuhan menyediakan makanan, dia sudah tidak mau makan lagi. Maka Tuhan bertanya kepada Elia pada ayat yang ke-13 bagian C dan yang ke-14 demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 13C, ayat pasal 19. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Pada waktu Elia dalam ketakutannya, dia ingin Tuhan mencabut nyawanya. Tuhan tidak menjawabnya. Tuhan jadi bertanya, apa pekerjaanmu di sini? Elia ingin berhenti dari panggilan pelayanannya karena merasa takut dan putus asa. Tetapi justru Tuhan bertanya, apa pekerjaanmu di sini? Aku sudah melakukan segiat-giatnya pekerjaan Tuhan. Tapi sekarang aku sendiri melawan mereka semua. Mereka semua sudah binasa, tinggal aku sendiri. Tuhan tidak menjawab apapun. Tuhan tidak memberikan kekuatan apapun. Disinilah Tuhan justru meminta Elia menunaikan tugas pelayanannya. Kita akan baca ayat yang ke-15 dan ke-16. Firman Tuhan kepadanya, kembalilah ke jalanmu. Pergilah dan kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun di Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan tidak melihat keputusasaan Elia. Tuhan tidak melihat ketakutan Elia. Tuhan tidak melihat sesuatu yang tidak ada pengharapan dalam hidup Elia. Tapi Tuhan tetap mengatakan, pergilah, layanilah, urapilah, persiapkan penggantimu. Dalam perjanjian baru, Paulus berkata kepada Timotius, tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu, kita mungkin tidak seperti Elia menghadapi tantangan yang begitu dahsyat. Mungkin kita juga bukan orang yang luar biasa sedahsyat Elia, seperti kisah yang baru saja kita renungkan bersama. Tetapi makna tunaikan tugas pelayananmu itu sama yang seperti Elia alami. Bapak Ibu saudara mungkin pernah kecewa dalam pelayanan. Bapak Ibu pernah terluka dalam pelayanan, baik oleh teman-teman, oleh hamba Tuhan, seakan oleh Tuhan, seperti yang dialami Elia. Mungkin saudara pernah berkata, dulu aku melayani dengan baik, dulu aku penyampai firman, dulu aku pemimpin pujian, dulu aku pemain musik, dulu aku luar biasa, dulu aku melayani ini. Tapi hari ini mungkin aku sudah berhenti, sama seperti Elia. Cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, saya mengingatkan kembali, siapapun Bapak Ibu saudara dan saya, kita ini adalah pelayan Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang berbeda, dengan talenta yang berbeda, dengan karunia yang berbeda.
Mungkin Bapak Ibu diberikan banyak waktu untuk melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu diberikan kecerdasan yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu diberikan berbagai macam skill, kemampuan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu sungguh sangat cerdas, sangat luar biasa, dipakai Tuhan begitu luar biasa. Tapi sekarang mungkin Bapak Ibu berhenti dari sebuah pelayanan. Mungkin Bapak Ibu diberi karunia harta untuk melayani Tuhan. Waktu, tenaga, perhatian. Tetapi di masa-masa kemarin Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang berkata, cukup Tuhan, sudah selesai. Dan Tuhan tidak mau itu. Tetap tunaikan tugas pelayanan. Tuhan selalu akan berikan pelayanan-pelayanan Tuhan percayakan kepada kita. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami kejenuhan dalam hidup ini karena pelayanan-pelayanan yang ada, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara bangkit, kerjakan kembali tugas dan panggilan pelayanan Tuhan percayakan. Maka Elia pun mengalami kebangkitan dan kebangkitan dalam penyertaannya. Sekali lagi, Bapak Ibu, mari kita tunaikan tugas pelayanan kita sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah kecil hati, jangan pernah putus asa. Tantangan kita tidak sedahsyat tantangan Elia. Kita masih jauh. Dan Elia bisa bangkit, maka Bapak, Ibu, saudara dan saya harus bangkit. Tunaikan tugas pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau melihat setiap kami di pagi hari ini. Engkau melihat langkah jejak kami di hari-hari yang lalu sampai di pagi hari ini. Engkau melihat dan kami pun masih mengingat panggilan-panggilan pelayan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin menunaikan dengan tuntas panggilan pelayanan-Mu sesuai dengan kemurahan kasih yang Kau berikan kepada setiap kami. Talenta yang Tuhan berikan kepada kami, keterampilan, kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kami, waktu kami, harta kami, apa yang kami mampu lakukan dalam pelayanan. Kami mau Bapa di surga, kembalikan kami untuk menunaikan tugas pelayanan kami. Ampuni kami kalau mungkin masa-masa ini kami sedang stuck dalam pelayanan. Mungkin kami sedang berhenti dalam pelayanan karena kekecewaan, karena keputusasaan, karena tanpa pengharapan. Roh Kudus mampukan kami untuk bangkit tanpa melihat persoalan kami, tetapi kami justru melihat panggilan-panggilan pelayanan kami. Siapapun kami pada pagi hari ini, Engkau Tuhan melihat kami. Bangkitkan kami kembali untuk menunaikan tugas pelayanan kami. Terpujilah akan Engkau Bapa di surga. Bila firman-Mu menjadi bagian hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Dan kami semua berdoa. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan menjamah setiap kami. Haleluya. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian pada pagi hari ini. Kiranya sinar terang wajah Tuhan menyinari dan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput umat-Nya. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan memberkati. Ya, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan firman Tuhan, di mana pagi hari ini kita sudah diberkati bersama-sama bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan atas segala berkat dan kemurahan-Nya yang telah dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas segala berkat kemurahan-Mu yang telah Engkau curahkan lewat kehidupan kami hari lepas hari, di mana Engkau setia memelihara hidup kami lewat apapun
apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan memberkatinya dalam berkat dan kelimpahan. Dan inilah rasa syukur kami di hadapan-Mu. Kami kembalikan di hadapan-Mu. Apapun yang kami bawa di hadapan-Mu, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, untuk menjadi setiap pekerjaan Tuhan semakin diluaskan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.